mengerti dia gitu. Ayo orang tua cari alternatif lain gitu. Sambil anak diberikan masukan-masukan. Kalau misalnya kita terlalu berlama-lama di depan gadget, ada dampak negatifnya. Misalnya kita terpapar oleh apa namanya? Sinar itu apa? Sinar blue apa? Ya, sinar yang bisa merusak retina mata kita gitu kan. Kalau kita terlalu berlama-lama gitu di depan gadget, kita beritahu kan kepada anak. Mungkin anak belum memahami hal ini gitu. Iya, tapi sambil kita juga memberikan solusi untuk mencari tahu hal yang lain yang misalnya anak kita sukai gitu kan. Iya. Ya ini contohnya kayak anak saya saja gitu Bung ya saya tahu anak saya ini hari-hari dengan gadgetnya gitu. Ya bahkan dari bangun tidur terus sampai tidur lagi gitu. Dia ya dengan gadgetnya ini bisa dibilang suatu hal yang apa ya, yang menjadi teman setianya dia gitu. Nah, tetapi di sini saya menyikapinya bukan dengan melarang gitu. Saya mencari tahu kira-kira kegiatan yang lain apa gitu yang bisa saya alihkan gitu perhatian dia. Iya, betul. Tetapi kegiatan yang lain ini juga kegiatan yang dia sukai, bukan yang kita suka. Benar. Misalnya kita merasa bahwa untuk mengalihkan perhatian anak dengan gadget tuh kita banyakin les pelajaran pendidikan akademisnya dia. Gimana pikiran kita gitu. Iya, yang kita pikir itu pas buat anak gitu. Sebenarnya belum tentu pas untuk anak kita. Karena tidak adanya dialog dengan anak untuk mencari tahu gitu. Akhirnya saya melihat ketika saya mencari tahu apa nih yang bisa mengalihkan anak saya dari gadget. Setelah saya gali gitu dari anak saya, akhirnya ketemu gitu. Ternyata anak saya ini sedang menyukai olahraga basket misalnya. Ya sudah, saya challenge dia gitu agar aktif dalam dunia basket gitu. Saya cari misalnya klub basket gitu agar dia bisa banyak aktivitas di sana. Nah, akhirnya ketika saya melakukan hal itu, saya bisa mengalihkan dia gitu, agar nggak menggunakan gadget tuh hampir 24 jam gitu. Nah di sini kan solusi yang win-win gitu. Anaknya juga senang, kita juga tujuan kita juga terpenuhi. Tujuan kita terpenuhi agar anak itu tidak 24 jam dengan gadgetnya gitu. Nah di sini kan emang harus ada effort gitu dari orang tuanya. Terutama yang dialog itu ya. Benar, dialog itu. Terus kita juga misalnya sudah tahu nih kesenangan anak kita apa. Ya kita harus mau mengakomodir gitu. Jangan tahu doang terus kita nggak ngapa-ngapain juga gitu kan. Iya. Oh, kamu lagi suka basket. Ya udah bagus itu. Apresiasi doang. Iya. Jadi nggak ada alternatif lain yang kita bisa berikan kepada anak untuk bisa anak itu beraktivitas gitu di hal yang dia sukai gitu. Nah di sini gue berarti orang tua ini harus mau gitu terlibat dalam mendidik anaknya. Jangan kita serahkan urusan mendidik ini 100% ke pihak sekolah. Dan ketika pihak sekolah ini tidak bisa memenuhi harapan kita, terus kita malah kerjanya marah-marah gitu. Kita malah menyalahkan pihak sekolah, kita menyalahkan anak gitu. Mengapa anak ini nggak bisa menuruti apa maunya kita? Akhirnya karena kita sebagai orang tua tidak mau menjadi problem solver, ya sudah, anak sampai kapanpun akan kecanduan dengan gadgetnya. Iya, karena kan di sekolah juga nggak khusus diajarin untuk menghindari gadget juga kan ya. Benar. Malah bisa sekolah pun memberikan imbauan untuk menggunakan gadget malah. Benar. Nah, berarti kita juga yang harus ambil alih di sini. Iya. Karena nggak mungkin kita bisa menghindari gadget. Iya. Saya jujur aja ya. Meskipun saya di dunia parenting, saya belum pernah ketemu rumusnya gitu. Cara menghindari gadget tuh bagaimana? Karena memang sudah zamannya. Betul.
Kita yang harus beradaptasi malah dengan gadget gitu. Kecuali kalau kita pindah ke zaman dulu. Iya, kita pindah ke zaman batu gitu kan. Ya, belum ada gadget. Ya kayak zaman saya aja kan ada yang namanya PlayStation, terus Sega, Atari gitu kan. Itu kan sama saja gitu, cuman dalam bentuk yang berbeda gitu. Ya kan saya nggak mungkin gitu, PlayStation segede gitu, mesinnya saya tenteng-tenteng gitu kan, nggak mungkin. Dan saya membutuhkan TV gitu sebagai sarana ininya, penyambungnya gitu. Nah sekarang kan gadget dalam bentuk yang sangat kecil, praktis gitu. Ini semakin membuat kita ini terjebak gitu sebenarnya. Nah tetapi kita jangan sampai memusuhi gitu perkembangan zaman. Tetapi kita harus mencari tahu bagaimana nih gadget ini bisa menjadi alat bantu gitu dalam kehidupan kita. Untuk memudahkan gitu kan aktivitas kita sehari-hari. Nah itu ajarkan kepada anak gitu. Anak pun bisa dapat banyak dari gadget juga ya. Pasti. Orang tua juga mendapatkan banyak dari gadget kan. Nah masa sih kita sebagai orang tua bisa mencari tahu manfaat dari gadget, kok anak kita tidak ajari gitu. Nah disinilah pentingnya orang tua itu harus mau gitu berinteraksi dengan gadget anak-anaknya. Ya nggak apa-apa kok misalnya orang tua main gadget bareng dengan anaknya, cari tahu apa yang anak misalnya lakukan di gadgetnya. Misalnya anak bermain game, tanya misalnya game apa yang mereka mainkan, atau mereka menayangkan YouTube gitu. YouTube channel apa? Tanya channel YouTube apa. Jadi anak itu nggak merasa orang tua ini rusuh gitu. Dengan aktivitasnya gitu. Biasanya kan begitu, orang tua sekalinya nanya, wah udah berapa lama kan, udah berapa lama main gadget gitu kan, gitu, jadi ributin gitu kan. Kita kayak jadi timekeeper gitu. Iya, nggak pernah tanya gimana apa, kayaknya seru tuh. Iya. Enak tuh gitu ya. Kalau misalnya orang tua itu enak diajak bicara ya sama anak, akhirnya anak juga teralihkan dari gadget mereka. Mereka merasa lebih nyaman bicara dengan orang tuanya. Akhirnya anak tidak terperangkap gitu di dalam gadgetnya. Dan gadget digunakan sebutuhnya aja. Benar. Betul. Nah itu jadi Gung, kalau menurut saya saran saya kepada Ibu Sri ya, harahap ya. Ayo Bu, cari tahu kepada anak-anak kita gitu. Apa yang menyebabkan mereka itu misalnya kecanduan dengan gadget gitu. Tapi kita jangan langsung ngomongnya misalnya seperti kasar, terus ngomongnya itu nadanya tinggi, marah-marah. Tanya sama anak baik-baik, adakah aktivitas yang lain gitu yang mereka bisa lakukan di luar mereka main gadget yang disukai ya, yang dia sukai. Terus luangkan waktu kita untuk banyak berinteraksi dengan anak, berbicara dengan anak ya. Jadi jangan sampai ketika kita ketemu anak yang ada kita hanya bisanya marah-marah saja gitu. Akhirnya kalau sikap kita seperti itu, sampai kapanpun anak akan kecanduan dengan gadget. Baik, terima kasih untuk sharing-sharingnya pada pagi hari ini. Jangan lupa kalau bisa langsung saja kalau yang ditanyakan seperti Ibu Sri harap, langsung link deskripsi di bawah digunakan. Ada di situ Gmailnya, atau misalnya lewat admin grup WA dan Telegram nggak jadi masalah, langsung di chat saja. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.